Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Sudah sarapan? Baik, sebelum kita memulaikan materi kita pada hari ini, sebenarnya kita menjalankan kita di dalam tangan tuh. Siapa yang di dalam doa? Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa. Amin. Oke. Nah, sudah siap belajar? Nah, baik. Minggu lalu kita sudah belajar mempelajari tentang apa? Tentang cita-citaku, ya. Nah, sekarang kita akan belajar juga. Setelah kita belajar cita-citaku, sekarang kita masuk hebatnya cita-citaku. Nah, sebuah cita-cita akan hebat jika kita melaksanakannya atau ya melaksanakan kegiatan itu dengan hati nurani. Contohnya ya seorang guru itu harus beribadah ya. Kalau seorang guru itu harus yang namanya cerdik, mau mendapat ya kan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hebatnya cita-citaku. Nah, anak kami ya contohnya dalam anak kami siapa yang menjadi dokter di sini dulu? Dokter. Nah, kalau menjadi dokter kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kita agar tercapai cita-cita kita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dimulai dari sekarang, yang bukan nanti pada saat kita sudah dewasa. Dimulai sekarang, anak kami harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, coba kita buka halaman 73. Sudah dibuka? Oke, coba anak kami bacakan sebuah teks di sana, kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Oke, bacakan. Didengarkan ya. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang yang bernama Supina menyusuri jalan yang mulia hidupnya. Sebagai seorang penari gandrung, Ibu Supina tidak pernah melihat cita-citanya untuk menjadi seorang penari gandrung. Nah, sudah didengarkan? Nah, Ibu Supina ini adalah seorang wanita yang menari. Nah, dia sejak kecil pada tahun 1771 dia sudah berlatih menari. Nah, dulu di sana perempuan tidak bisa menari. Yang harus menari itu adalah laki-laki. Nah, Ibu Supina ini yang memberanikan diri, ya, menyiapkan diri, mempersembahkan diri sebagai seorang penari. Nah, dia sejak kecil ya mulai berlatih menari. Nah, sehingga dia memperkenalkan karya di daerahnya seperti kita, ya suku Nias. Ya, apa saja tarian kita di suku Nias? Tari moyo, tari tugu, tari perang, iya kan? Nah, tari mainan lagi. Ya, nah seperti tari tugu yang dilaksanakan oleh perempuan. Karena kali ini perempuan harus bisa menari. Ya, terus tari perang laki-laki ya harus bisa. Ya, mulai sekarang anak kami harus berlatih. Nah, selanjutnya Bu, ada sebuah puisi di sana. Coba puisi penari. Nah, ini cara
pembacaan puisi harus dengan adanya notasi. Maksudnya notasi itu apa? Ada cara bacanya. Nah, biar Bapak praktekkan. Judul puisi penari. Ya. Anggunnya gerakan tubuhmu, lentiknya jering jemari-jemari berpadu pinggang. Gerak langkah gemulai, hentakan irama mengalun syadu. Nah, dalam sebuah puisi adanya satu baris berapa bait? Satu bait sama dengan 4 baris. Ya, yang akhirannya harus berajak dengan bait selanjutnya. Contohnya akhiran A, baris kedua akhiran B, baris ketiga akhiran A, baris keempat harus akhiran B. Paham? Nah, dalam sebuah puisi nobu kita harus dengan membaca dengan lantang, ya, jangan adanya yang berhentian yang lama. Nah, dalam pembacaan puisi juga adanya garis datar 1, garis datar 2, garis datar 3. Maksudnya garis datar pertama ini yaitu berhenti tidak lama, kedua berhenti agak lama, ketiga berhenti lama sekali. Contohnya, ya biar apa contohkan dalam puisi tadi, anggunnya gerak tubuh itu memakai garis 1 dan garis 2, sedangkan garis 3 lentiknya jemari. Jadi agak lama. Nah, dalam membaca puisi juga harus dengan ungkapan yang jelas. Ya, jangan dibacakan punya zona sehingga pendengar tidak bisa mendengar dan tidak bisa memahami apa yang kita bacakan. Nah, ya, pembacaan puisi itu harus dengan baik, harus lantang, terus bahasanya cukup jelas dan bahasanya juga jelas. Oke. Nah, coba kita amati gambar pada halaman 78. Nah, gambar pertama itu dari mana? Itu dari apa dulu? Benarkah itu? Pandai dari Bali. Nah, gambar kedua, oke Wiman. Apa gambar kedua? Gambar kedua. Oke, tari piring dari Sumatera Barat. Gambar ketiga. Iya, apa ya? Benar? Lah, apa? Iya. Ya, tadi Remo dari Jawa Timur terakhir adalah apa? Oke, kalau sama dari Aceh. Nah, kami bisa mengenal beragam macam tarian setiap daerah. Nah, selanjutnya Nobu. Nah, coba kita melihat halaman 79. Ya, manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Nah, makhluk hidup terdiri atas apa saja, Nobu? Oke, Ian. Apa? Oke, makhluk hidup ini terdiri dari apa tadi? Hewan dan manusia.
manusia ya bertumbuh ya dari kecil sampai besar. Nah, seperti meja apakah disebut makhluk hidup? Kenapa? Oke, benda mati. Ya, itu ya. Nah, tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang hayati. Nah, contohnya sumber daya alam pada tumbuhan apa saja? Apa? Tumbuhan. Apa? Apa sumber daya alam dalam tumbuhan? Seperti bisa apa lagi? Kelaka, apa lagi? Rambutan, jagung itu kan sumber daya alam yang kita bisa kelola oleh manusia seperti hewan. Apa hewan? Seperti sapi, menjadi daging, ayam, menjadi daging ayam dan telur. Nah, semua itu tumbuhan dan hewan dikonsumsi oleh manusia. Nah, hewan pengaruhi berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa makanan menjadi zat makanan dapat diserap oleh tumbuhan zat hara. Nah, hewan dan tumbuhan saling bekerja sama. Kenapa? Contohnya, kita menanam cabai, ya kan? Kita menanam cabai yang membantu pertumbuhan cabai di tanah siapa? Cacing. Ya, selanjutnya, ya, pisang dengan burung. Ya, burung memakan buah pisang. Nah, dia mengeluarkan kotorannya pada batang pisang sehingga menjadi apa? Pupuk apakah itu? Organik atau anorganik? Bukankah organik? Organik sehingga pisang tersebut bisa tumbuh. Nah, anak kami coba perhatikan pada halaman 80. Ya, sumber daya alam dan hewan yang hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Oke, bacakan oleh Wiman nomor 1. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia adalah lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan yang antara lain sayuran, buah-buahan, dan kalawasa seperti padi, kedelai, dan jagung. Oke, nah sumber bahan pangan ini hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, udang, ayam, dan ikan. Sedangkan tumbuhan adalah makanan antara lain sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Itu adalah sumber daya bahan pangan ya atau sumber bahan bakunya. Selanjutnya bahan sedang atau sandang atau pakaian. Nah, bacakan oleh Fitri. Bahan pakaian yang digunakan manusia adalah serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang memanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang memanfaatkan serat adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan menjadi kain. Nah, itu ya, itu adalah sebuah bahan pangan yang dimanfaatkan oleh manusia menjadi pakaian. Nah, selanjutnya Bapak bagi kelompok satu-satu. Oke, satu meja berdiskusi bersama. Coba anak kami kerjakan itu halaman 80 bersama-sama dikerjakan nomor 1 saja. Oke, dikerjakan sekarang. Oke, coba.
dikerjakan. Oke, dikerjakan. Kalau sudah siap, silakan di depan. Oke, sudah siap. Oke, silakan di depan. Oke, silakan depan. Jangan lupa periksa ya. Nomor 1. Arman, nomor 1. Nomor 2. Erik. Nomor 3. Niel. Nomor 6. Kecil 4. 5. Nomor 5. Wahyu. Kelompok 6. Miflan. Kelompok 7 Ian. Oke. Nah, anak kami nilainya sangat bagus. Nah, kami sudah memahami apa saja kegiatan-kegiatan pada lingkungan. Nah, sedangkan tugas lingkungan Lubul mengamati lingkungan di sekitar. Nah, setelah mengamati, coba anak kami apa saja bahan-bahan pangan di lingkungan kita, terus apa saja yang menjadi bahan-bahan yang menjadi pakaian kita. Oke, bisa? Bisa. Oke, untuk pengerjaannya lihat pada halaman 82. Ada di sana nama tumbuhan, manfaat, nama hewan dan manfaatnya. Contohnya hewannya apa? Contohnya sapi, apa manfaatnya bagi manusia? Oke, seperti apa? Pohon pisang, apa manfaatnya bagi manusia? Bisa? Bisa. Oke. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Materi kita ini adalah sebuah cita-cita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, seperti yang dalam cerita tadi seorang penari, dia kalau bercita-cita menjadi penari. Nah, dalam menjadi penari itu Nobu harus dengan hati nurani dan harus sungguh-sungguh. Nah, tadi ada seperti dokter tadi kan, mulai sekarang anak kami harus belajar. Nah, seterusnya dalam lingkungan kita, dalam mengkonsumsi sebuah bahan-bahan atau bahan-bahan yang menjadi makanan pokok kita harus hemat. Contohnya Nobu, dalam membentuk pakaian, ya, kalau kita habiskan sekaligus maka tidak ada lagi. Nah, cara kita untuk memperbanyak yaitu menanam kembali. Bisa dipahami materi kita? Bisa. Nah, sekian materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Oke, dipimpin oleh Fitri. Amin. Nah, ingat ya.